Udah cukup. Aku capek ngurus kamu. Hamil besar tapi masih sok jadi korban. Mas, aku cuma minta tolong. Ini anakmu. Assalamualaikum sahabat semuanya. Bayangkan, di tengah jalan sepi yang membelah sawah hijau, seorang wanita hamil 7 bulan didorong keluar dari mobil oleh suaminya sendiri. Kedua tangannya meraba tanah, matanya tertutup kain putih, tubuhnya bergetar menahan sakit. Di depan sana, suami yang dulu ia jaga sepenuh hati justru menunjuk wajahnya sambil mengeluarkan kata-kata yang menusuk lebih tajam dari pisau. Di sebelahnya, seorang wanita muda tertawa lantang, seolah menikmati penderitaan itu. Tidak ada belas kasih, tidak ada sedikit pun rasa iba. Yang ada hanya penghinaan yang membuat dada sesak hingga sulit bernapas. Nina hanya bisa terdiam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang dalam 7 hari ke depan akan mengubah hidup 2 orang yang kini sedang menghancurkannya. Ternyata, sahabat semua, sebelum kisah ini dimulai, yuk tulis di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana. Semoga siapapun yang berkenan like, hype, komen, dan subscribe channel ini, Allah mudahkan setiap urusannya, diluaskan pintu rezekinya, diberi kesehatan, dan dikabulkan semua doa serta hajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Angin malam bergerak pelan melewati celah jendela rumah kecil itu, membawa aroma tanah basah yang seharusnya menenangkan. Tapi bagi Nina, malam itu justru terasa seperti awal dari sesuatu yang membuat dadanya berat. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mengusap pelan bagian perutnya yang mulai membesar. Biasanya, saat malam tiba, Diki duduk di sampingnya sambil bercanda kecil. Dulu ia selalu menenangkan Nina dengan suara hangat yang membuat rumah seperti surga kecil. Tapi sekarang suara itu hampir tidak pernah terdengar. Nina menoleh ketika mendengar langkah kaki memasuki rumah. Pintu dibuka dengan tergesa, seperti seseorang yang ingin menumpahkan lelah pada siapa saja yang ada di dalam. Diki masuk tanpa menatap Nina. Baju kerjanya bau asap dan parfum asing yang Nina mulai kenal akhir-akhir ini. Bukan parfum yang ia berikan beberapa bulan lalu. Parfum itu milik seseorang yang bukan dirinya. Ia ingin menyambut Diki, tapi bibirnya seolah berat. Sudah beberapa hari ia mencoba membuka percakapan, namun setiap kali ia mulai berbicara, Diki hanya mengangguk singkat lalu pergi. Seolah Nina hanyalah bayangan yang terus mengikuti tanpa disadari. "Kamu sudah makan?" ucap Nina pelan. Diki melempar tas ke sofa, duduk dengan nafas terburu, lalu menjawab, "Belum." Tidak ada nada hangat, tidak ada jeda perhatian. Hanya satu kata yang terasa dingin. Nina mencoba berdiri untuk mengambilkan makanan, tapi tubuhnya sedikit goyah. Ia memegang ujung meja, menahan keseimbangan. Diki hanya melirik sekilas tanpa bergerak membantu. Dulu, kalau Nina sedikit saja terlihat lelah, Diki langsung panik. Memegang tangannya, memintanya duduk, memastikan segalanya aman. Tapi kini sikap itu lenyap seolah tidak pernah ada. Nina mengambilkan makanan di dapur. Tangan kirinya tak sengaja menyenggol wajan kecil yang baru saja ia gunakan sore tadi. Wajan itu jatuh dan minyak dingin yang tersisa di dalamnya terciprat. Sedikit tentangga minyak panas yang masih mengendap mencakar sudut matanya. Rasa perih menyengat datang begitu cepat hingga Nina terjatuh ke lantai, memegang wajahnya yang seperti terbakar. Diki berdiri dari sofa, tapi ia tidak berlari. Tidak terburu, tidak panik. "Astaga, Nina, kamu ini bikin repot lagi." Ucapan Diki meluncur seperti keluhan, bukan kepedulian. Nina mengerang pelan. Ia tidak bisa membuka matanya. Pandangannya gelap. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang menutup penuh. Ia memanggil Diki lagi, berharap suaranya terdengar memelas. "Diki, tolong, aku tidak bisa lihat." Diki menghela nafas panjang. Nada kepalanya seperti seseorang yang baru saja diberi tambahan beban.
Kenapa harus pas aku capek begini? Gumamnya sambil menghampiri Nina. Diki menggandeng lengan Nina, tapi bukan dengan lembut. Seolah ia memegang sesuatu yang menyulitkan. Ia membawa Nina duduk di kursi, mengambil tisu, lalu mengelap sisaan minyak yang menempel. Namun gerakannya kasar, seperti hanya melakukan hal itu agar tidak terlihat terlalu jahat, bukan karena peduli. Nina berusaha membuka mata, tapi semuanya hanya gelap. Air mata bercampur perih membuatnya gemetar. Aku tidak bisa lihat apa-apa, Dik. Suara Nina hampir hilang. Ya ampun, ini makin ribet aja. Diki mengusap wajahnya, frustrasi. Besok kita ke dokter. Sekarang diam dulu. Diam. Satu kata itu membuat dada Nina terasa seperti ditusuk. Ia ingin bicara, ingin dirangkul, ingin diyakinkan. Tapi Diki justru berjalan pergi ke kamar mandi tanpa menoleh lagi. Seolah kelelahan, Diki lebih penting daripada sakitnya Nina. Nina duduk sendiri di dapur. Ia mendengar suara pintu kamar mandi tertutup, suara air mengalir, suara Diki bersiul kecil. Dan di saat itu, Nina merasa sesuatu dalam dirinya retak. Bukan karena perih di matanya, tapi karena ia sadar Diki tidak lagi peduli. Malam itu Nina tidur tanpa melihat apapun. Semua gelap. Dan dalam gelap itu, ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Perubahan kecil yang ternyata sudah lama terjadi. Diki yang sibuk dengan telepon. Diki yang sering pulang malam. Diki yang sering mandi terlalu lama dengan aroma parfum asing. Diki yang sering berkata bahwa Nina harus belajar mandiri. Semua itu bukan kebetulan. Saat Diki terlelap, Nina terbangun. Ia meraba meja kecil di samping ranjang, mencari ponselnya. Tangannya menyentuh benda yang ia cari, lalu ia menekan layar meski tidak tahu apa yang terbuka. Ia hanya ingin mendengar suara, apapun itu. Tidak sengaja, ia membuka pesan suara, dan suara itu membuat tubuhnya membeku. Sayang, kapan kamu tinggalin Nina? Aku tidak sabar kita tinggal bareng. Suara perempuan. Tawa lembut, tidak asing. Tapi Nina tidak tahu siapa. Ia hanya tahu bahwa wanita itu merasa yakin. Sangat yakin. Seolah posisi Nina sudah tidak dihitung lagi. Pesan berikutnya masuk. Kamu bilang Nina sekarang buta ya? Ya ampun, makin gampang dong kamu lepas darinya. Aku tunggu kamu besok. Nina menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Ia ingin marah, tapi rasa sakit lebih besar dari kemarahan itu. Ia meraba wajahnya sendiri. Ia meraba luka perih di sekitar mata, lalu meraba dadanya yang berdebar tidak karuan. Dalam gelap itu, ia merasakan dirinya bukan hanya buta sementara. Ia buta oleh cinta yang selama ini menutup matanya. Di tengah kesunyian itu, Nina membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia ambil. Ia akan diam. Ia akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Ia akan membiarkan Diki merasa menang. Ia akan membiarkan perempuan itu merasa lebih cantik dan lebih sempurna. Ia akan membiarkan mereka berdua menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Dan saat semua topeng itu jatuh, Nina akan berdiri, tanpa suara, tanpa teriak, tanpa marah. Malam itu Nina tidak lagi merasa sebagai perempuan lemah. Ia merasa dirinya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia meletakkan ponsel pelan-pelan, memejamkan mata, dan menyandarkan tubuhnya di bantal yang dingin. Dari balik kegelapan, sebuah tekad lahir. Tekad yang tidak akan diketahui siapapun sampai waktunya tiba. Tekad yang membuat air mata Nina berhenti menetes. Tekad yang membuat malam itu berubah dari malam penuh luka, menjadi malam ketika dunia Nina runtuh dan dibangun kembali dalam diam. Dan Diki masih tidur tanpa tahu apapun, tanpa sadar bahwa Nina sudah berubah. Pagi datang tanpa suara, membawa cahaya samar yang bahkan tak mampu menembus gelap di mata Nina. Ia bangun perlahan, meraba tepi ranjang, memastikan posisinya. Diki masih tidur, membelakangi dirinya.
napasnya teratur. Tidak ada tanda bahwa laki-laki itu sempat gelisah malam sebelumnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah isi pesan dari perempuan itu tidak pernah ia kirim. Seolah Nina hanyalah seseorang yang tidur di sampingnya tanpa arti. Nina mengambil nafas panjang, menenangkan diri. Ia tahu, sejak hari itu, setiap tindakannya tidak boleh tergesa. Ia harus bergerak pelan, hati-hati, seperti seseorang yang sedang menyusun kepingan kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Penglihatannya masih gelap, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang menyala. Bukan api amarah, melainkan cahaya kecil yang memberi arah. Diki menggeliat. Nina segera memiringkan tubuh, berpura-pura masih lelah. Ia tahu Diki tidak ingin mendengar keluhannya pagi ini. Diki bangun, duduk di tepi ranjang, lalu mengusap wajahnya. Ia menatap Nina sebentar, namun tatapan itu datar, dingin, dan singkat. "Kita ke dokter nanti sore. Aku harus berangkat kerja," ucap Diki tanpa menunggu jawaban. Kata kerja itu terasa menyayat bagi Nina, setelah ia mendengar pesan suara semalam. Ia tahu Diki bukan bekerja sebanyak itu. Ia tahu waktu Diki banyak dihabiskan untuk perempuan lain. Suara parfum asing itu bahkan masih tercium dari baju Diki pagi ini. Parfum yang melekat seperti jejak dosa yang ia bawa pulang tanpa rasa bersalah. Diki masuk kamar mandi dan Nina menghela napas. Ia memegang matanya, yang kini sudah mulai terasa lebih ringan. Rasa perih tinggal sedikit. Pandangannya mulai menangkap cahaya samar, meski belum jelas. Namun ia tetap menutup kelopak mata kuat-kuat. Ia memutuskan satu hal. Tidak boleh ada yang tahu bahwa penglihatannya perlahan pulih. Ia harus tetap terlihat buta. Ia harus tetap terlihat lemah. Karena hanya dalam kelemahan, itulah Diki akan menurunkan tembok dan menampilkan wajah aslinya. Nina bangkit dari ranjang, memegang dinding untuk berjalan ke dapur. Ia ingin menyiapkan sarapan untuk Diki seperti biasa. Walau hatinya terluka, ia tetap melakukan rutinitas itu. Karena rutinitas membuat Diki merasa aman. Dan saat Diki merasa aman, ia akan ceroboh. Ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di dapur, Nina meraba-raba bumbu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena luka batin yang semalam baru saja terbuka. Ia menyalakan kompor pelan-pelan, mendengar suara kecil api, mencoba menakar jarak antara panci dan tubuhnya. Penglihatan samar membuat gerakan terasa sulit. Namun ia memaksa diri untuk tetap terlihat seperti tidak bisa apa-apa. Diki keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher. "Cepetan, aku telat," katanya dengan suara tak sabar. Nina menahan napas. Ia membalik badan, menuntun langkah dengan kaki pelan sambil membawa piring. Tiba-tiba Diki melangkah cepat dan meraih tangan Nina dengan kasar. Piring hampir terlepas, namun Nina menggenggamnya kuat. "Kamu tuh bikin repot," ucap Diki, bukan dengan marah, tapi dengan nada meremehkan. Kalimat itu menampar lebih keras dari perbuatan apapun. Diki duduk di kursi makan. Nina meletakkan sarapan di hadapannya. Ia tidak melihat bahwa tangan Nina sedikit bergetar. Ia tidak melihat mata Nina memerah sambil menahan perih. Ia tidak melihat air yang hampir jatuh dari sudut mata Nina. Karena Diki sudah tidak ingin melihat. Nina duduk di kursi lain. Ia menunggu Diki selesai sarapan. Ia ingin berbicara, namun setiap kata yang ingin keluar akhirnya tertelan kembali. Diki berdiri, memakai sepatu, mengambil kunci motor, lalu pergi tanpa pamit. Saat suara motor menjauh, Nina menutup wajahnya. Udara di rumah terasa hampa. Sunyi. Sunyi yang bukan tenang, tapi dingin. Dingin seperti suara Diki semalam. Dingin seperti cara Diki memegang lengannya. Dingin seperti hati seseorang yang sudah memutuskan untuk meninggalkan cinta tanpa mengatakan apapun. Nina mengatur napas. Perlahan ia membuka mata. Penglihatannya masih samar. Bayangan-bayangan mulai terlihat. Kontur meja, kursi, cahaya dari jendela. Ia bisa melihat meski tidak jelas. Ia tersenyum kecil, bukan senyum bahagia.
tapi senyum dari seseorang yang baru saja menemukan kendali atas hidupnya kembali. Ia berdiri, berjalan perlahan ke kamar. Di sana, ia membuka lemari dan meraba kain-kain lama. Tangan Nina berhenti pada sebuah kotak kecil dengan ukiran halus. Kotak itu adalah hadiah dari ibunya sebelum ibunya meninggal. Nina membuka kotak itu. Di dalamnya ada surat lama yang masih terlipat rapi. Ia membukanya perlahan. Meski huruf-huruf terlihat buram, Nina masih bisa membaca beberapa bagian. Surat itu berisi pesan ibunya tentang warisan kecil yang akan diberikan kepadanya jika suatu hari Nina membutuhkan tempat untuk kembali. Warisan itu tidak besar, namun cukup untuk memulai hidup baru. Tetapi Nina tidak pernah menggunakannya. Ia terlalu percaya pada Diki. Ia menyerahkan seluruh urusan keuangan padanya. Ia lupa bahwa dalam hidup, kadang orang terdekat justru paling mudah mengkhianati. Nina meraba surat itu lama. Lalu ia tersenyum samar. Ia mulai mengerti sesuatu. Ia tidak butuh melihat dengan jelas untuk membuat keputusan besar. Ia tidak butuh penglihatan sempurna untuk tahu arah yang harus ia ambil. Ia hanya butuh keberanian untuk melangkah. Siang itu Diki pulang sebentar. Ia membuka pintu dengan tergesa, masuk tanpa suara. Nina duduk di sofa sambil memegang tongkat kecil buatan sendiri. Diki meliriknya. "Kamu bisa jalan sendiri sekarang," ucapnya datar. Nina mengangguk pelan. "Aku belajar sedikit," jawab Nina. Diki menghela napas, kemudian berkata, "Aku pergi lagi, ada urusan." Suara itu bukan suara orang yang bekerja. Bukan suara orang yang sibuk mencari nafkah. Suara itu milik seseorang yang ingin pergi menemui orang lain. Dan Nina tahu itu. Saat pintu tertutup, Nina perlahan berdiri. Tangannya menggenggam tongkat, tapi sebenarnya ia tidak membutuhkannya. Ia memegangnya hanya untuk mempertahankan perannya sebagai perempuan buta. Ia berjalan ke jendela. Cahaya siang menembus tipis kelopak matanya. Ia membuka sedikit, dan samar-samar ia melihat bayangan Diki melangkah cepat ke motor. Ia melihat siluet seorang perempuan di ujung gang, melambai kecil. Itu pasti Septi. Nina menutup mata lagi. Ia menahan gemetar tubuhnya. Tapi kini gemetar itu bukan karena takut, melainkan karena sebuah tekad mulai tumbuh lebih kuat. Tekad yang membuat langkah demi langkah terasa lebih pasti. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Tekad untuk tidak menangis di tempat yang sama selamanya. Tekad untuk berdiri meski dunia berusaha meruntuhkannya. Sore datang. Diki menepati ucapannya untuk membawa Nina ke dokter. Namun sepanjang perjalanan, Diki tidak berbicara. Ia terus bermain ponsel sambil sesekali tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah ia berikan pada Nina lagi. Nina hanya duduk diam. Ia memeluk tasnya, menunduk, berpura-pura tidak tahu apapun. Saat Diki sibuk memandangi layar, Nina melihat pantulan samar di jendela mobil. Ia melihat Diki mengetik sesuatu. Ia tidak bisa membaca jelas, tapi ia mengenali pola huruf yang sama dari pesan suara semalam. Pesan yang ia dengar ketika hatinya pecah. Ia lalu memejamkan mata pelan. Dunia di sekelilingnya kembali gelap. Namun gelap itu sekarang bukan ketakutan. Gelap itu adalah penyamaran. Gelap itu adalah strategi. Gelap itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar luka. Mobil berhenti di depan klinik. Diki membimbing Nina keluar dengan satu tangan, namun genggamannya lebih mirip menarik barang. Nina menunduk, menahan perih di hati. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa penglihatannya mulai pulih. Ia melangkah pelan, mengikuti arah dorongan Diki. Di ruang tunggu, Nina merasakan dunia mulai memiliki tempat baru untuknya. Bukan tempat yang Diki sediakan, tapi tempat yang ia siapkan sendiri. Tempat di mana ia akan berdiri tanpa ketergantungan. Dalam diam, Nina menyusun langkah kecil menuju jurang yang tidak terlihat. Jurang yang akan membuatnya terjatuh. Atau justru membuat orang lain yang mendorongnya kehilangan pijakan. Dan jurang itu semakin dekat seiring setiap keputusan yang Diki ambil. Setiap kebohongan yang ia ucapkan. Setiap tawa perempuan itu yang ia sembunyikan. Setiap langkah yang menjauh dari Nina. Semua itu akan tiba pada waktunya.
Namun untuk saat ini, Nina hanya perlu tetap terlihat buta. Karena dalam kebutaan palsu itulah, ia melihat segalanya dengan sangat jelas. Hari-hari berlalu seperti bayangan abu-abu yang bergerak perlahan, tanpa bentuk jelas, tanpa suara hangat seperti dulu. Rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman bagi Nina, kini terasa seperti ruang asing yang menelan ketenangan sedikit demi sedikit. Diki pulang semakin larut. Setiap kali iqomah maghrib berkumandang dari mushola kecil di ujung gang, Nina hanya duduk sendiri di ruang tamu, menunggu suara pintu terbuka. Tapi yang datang bukan lagi sosok laki-laki yang dulu menatapnya penuh kasih. Yang datang adalah seseorang yang membawa aroma wanita lain, seseorang yang sudah menaruh hatinya di tempat lain. Suatu malam, setelah makan malam yang dingin dan sunyi, Nina duduk menghadap arah kamar. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan detak hidup yang kini terasa jauh. Andai dulu ia bisa melihat masa depan, mungkin ia tidak akan membiarkan hatinya jatuh begitu dalam. Namun penyesalan kini tidak ada gunanya. Yang tersisa hanya langkah kecil menuju keputusan besar yang sudah ia buat. Diki masuk ke kamar setelah mandi. Tubuhnya masih basah, rambutnya rapi, seolah ia ingin terlihat menarik bagi seseorang. Nina mendengar suara notifikasi yang ia kenali. Suara yang sangat ia kenali. Suara pesan dari perempuan itu. "Kamu di mana, sayang? Aku tunggu." Nina menggeser tubuhnya sedikit, memastikan wajahnya tetap menunduk. Diki tidak tahu bahwa Nina kini bisa melihat bayangan samar cahaya ponsel yang menyala di tangan suaminya. Ia tidak bisa melihat detailnya, tapi ia bisa melihat gerakan jari Diki yang mengetik cepat. "Sebentar lagi." Satu kalimat kecil yang cukup untuk menghancurkan siapapun. Tapi Nina tidak hancur malam itu. Ia sudah melewati titik terendahnya ketika pesan pertama kali ia dengar. Sekarang ia hanya merasa dingin. Dingin yang justru membuat kepalanya terasa jernih. "Aku keluar," ucap Diki sambil mengambil jaket. Nina mengangguk kecil. Meski hatinya perih, ia mempertahankan perannya. Ia harus tetap terlihat buta. Ia harus terlihat tidak tahu apapun, karena hanya dengan begitu kebenaran akan terbuka lebih luas. Diki meraih kunci mobil. Ia tidak tahu bahwa Nina melihat siluet tubuhnya di ambang pintu. Tidak jelas, hanya bentuk samar. Tapi cukup bagi Nina untuk tahu ia tersenyum kecil sebelum keluar rumah. Senyum yang tidak pernah lagi ia tunjukkan pada istrinya. Ketika pintu tertutup, Nina menarik napas panjang. Ruangan sepi, namun sunyi itu justru menjadi teman. Dalam sunyi ia bisa mendengar jantungnya. Dalam sunyi ia bisa merasakan tekadnya tumbuh. Dalam sunyi ia bisa memahami bahwa langkah diam jauh lebih menyakitkan bagi orang yang meremehkan. Nina berdiri. Penglihatannya mulai menyesuaikan cahaya. Ia berjalan pelan ke dapur dan mengambil segelas air. Ia tidak menyalakan lampu. Ia biarkan rumah tetap temaram, seolah ia masih tidak mampu melihat. Cahaya samar yang masuk dari jendela cukup untuk membuat bayangan di lantai terlihat sedikit. Dan Nina memutuskan untuk melatih dirinya melihat dalam gelap. Ia tidak tahu kapan ia akan benar-benar bisa melihat seperti dulu. Tapi ia tahu bahwa ia tidak boleh terburu-terburu. Jika Diki tahu ketika luka ini masih baru, ia akan lebih berhati-hati. Dan Nina tidak ingin itu terjadi. Ia ingin Diki merasa aman. Ia ingin Diki merasa bebas. Ia ingin Diki merasa bahwa Nina tidak akan melakukan apapun. Karena di saat itulah, Diki akan jatuh. Malam itu Nina berjalan di dalam rumah tanpa suara. Ia meraba dinding, namun matanya tetap terbuka. Ia mencoba mengukur jarak benda dengan penglihatan samar. Ia menghitung langkah dari dapur ke ruang tamu, dari ruang tamu ke teras, dari teras ke halaman. Semua ia lakukan sambil bernapas pelan, menahan emosi yang masih berputar di dadanya. Ia berhenti di depan lemari kecil di ruang tamu. Lemari itu berisi album lama, surat-surat, dan dokumen penting yang selama ini tidak pernah ia sentuh sejak menikah. Diki selalu bilang bahwa semua urusan diurus olehnya. Dan seperti perempuan yang terlalu percaya pada cinta,
Nina menyerahkan segalanya. Tapi kini, ia membuka satu laci yang selama ini selalu tertutup. Dalam laci itu ada tumpukan kertas. Nina tidak bisa membaca jelas, tapi ia melihat bentuk angka, tanda tangan, dan stempel. Ia meraba setiap lembar perlahan. Ada beberapa surat yang terasa aneh. Surat yang seolah bukan miliknya, tapi mengatasnamakan dirinya. Ia menyimpan semuanya kembali dengan hati-hati. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada sofa. Malam terasa panjang, namun Nina tahu ia membutuhkan malam-malam seperti ini. Malam untuk berpikir. Malam untuk menimbang. Malam untuk menyusun ulang hidupnya. Hidup yang selama ini ia serahkan pada seseorang yang tidak layak menerima kepercayaannya. Ketika jarum jam melewati tengah malam, Nina mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ia merapatkan tubuh pada sofa, menutup matanya, dan berpura-pura tertidur. Diki masuk pelan, mungkin agar Nina tidak terbangun. Ironis, karena ia tidak pernah bersikap lembut pada Nina selama beberapa minggu terakhir. Tapi ia bersikap lembut malam itu bukan karena cinta, melainkan karena rasa bersalah yang ia sembunyikan. Diki berdiri di depan Nina. Penglihatan Nina yang samar menangkap bayangan suaminya berdiri memandang dirinya. Nina tidak tahu apa yang Diki pikirkan. Ia tidak tahu apakah Diki merasa iba, takut, atau hanya memastikannya tidak mencurigai apapun. Diki menghela napas, lalu masuk kamar. Ketika suasana kembali tenang, Nina membuka mata. Satu hal yang ia tahu malam itu adalah bahwa pengkhianatan tidak lagi membuatnya menangis. Ia sudah melewati masa itu. Kini luka itu berubah menjadi kekuatan. Ia tahu bahwa diamnya bukan tanda menyerah. Diamnya adalah senjata. Keesokan harinya, Nina bangun lebih pagi. Ia menyiapkan air hangat, merapikan dapur, lalu duduk di ruang tamu. Diki keluar dari kamar, terkejut melihat Nina sudah rapi dan siap. Nina tersenyum kecil. "Aku ingin belajar berjalan lebih baik," katanya pelan. Diki mengangguk, masih setengah sadar. "Ya sudah, pelan-pelan." Suara itu datar, tidak hangat, tidak peduli, tapi tidak apa. Justru itu membuat Nina lebih yakin bahwa ia tidak boleh membiarkan Diki tahu bahwa dirinya sedang bangkit. Diki pergi lagi hari itu, dan seperti biasa, Nina ditinggalkan dalam rumah yang sunyi. Namun kini sunyi itu bukan musuh. Sunyi itu adalah ruang untuk bergerak. Nina kembali berlatih. Ia berjalan dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ke kamar, dari kamar ke teras. Ia mulai bisa melihat warna samar di tepi benda. Ia mulai bisa membedakan arah cahaya. Ia mulai bisa mengenali bentuk tubuhnya sendiri di bayangan kaca. Ia membawa cermin kecil ke dekat jendela. Ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya pucat, matanya sedikit merah. Tapi ia masih Nina. Ia masih perempuan yang punya hati kuat. Ia masih perempuan yang pernah dicintai. Tapi kini dihancurkan tanpa alasan. Ia menyentuh wajahnya, merasakan kulitnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai korban. Ia melihat dirinya sebagai seseorang yang sedang bersiap bangkit. Sore itu, tanpa Diki tahu, Nina memutuskan hal penting. Ia akan bertemu seseorang. Seseorang yang bisa menjadi pintu keluar. Seseorang yang pernah ibunya sebut dalam surat warisan. Seseorang yang mungkin bisa membantunya membangun kembali hidupnya. Tapi Nina belum akan bergerak malam itu. Ia memilih diam. Karena diam kadang lebih lantang dari teriakan. Diam kadang lebih tajam dari kemarahan. Diam kadang lebih menyakitkan bagi orang yang sedang mengkhianati. Malam itu, ketika Diki pulang lagi dengan aroma yang sama seperti sebelumnya, Nina duduk di ruang tamu. Ia menunduk, seakan tidak tahu apa-apa. Diki lewat begitu saja, tak menatapnya. Dan dalam momen itu, Nina benar-benar mengerti. Jika ia ingin melihat siapa yang benar-benar mencintainya, ia harus terus membiarkan dirinya menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan wajah asli seseorang tanpa perlu menyingkap apapun. Dan malam itu, Nina memilih diam untuk terakhir kalinya sebagai perempuan yang disakiti.
Diam yang akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari luka. Hari itu langit mendung, meski udara masih panas menyengat seperti biasa. Suara pedagang sayur lewat terdengar samar dari luar pagar. Namun Nina hanya duduk diam di ruang tamu. Ia memegang tongkat kayu kecil, menunduk, pura-pura memusatkan diri pada gelap yang seolah masih menelan penglihatannya. Gelap itu kini bukan kelemahan. Gelap itu adalah tirai yang sengaja ia biarkan turun agar orang-orang yang menyakitinya merasa aman memainkan peran mereka. Diki sejak pagi sudah pergi, hanya berkata singkat bahwa ia ada urusan. Suara itu semakin sering ia dengar. Dan semakin sering pula Nina melihat siluet Diki tersenyum kecil sebelum keluar rumah. Senyum yang bukan untuk dirinya. Rumah terasa sunyi ketika tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tidak seperti ketukan tamu biasa. Ketukan ini terdengar tergesa, penuh emosi, seolah seseorang datang bukan untuk berkunjung, melainkan menyerang. Nina berdiri perlahan. Ia tahu suara langkah itu. Langkah perempuan yang pernah ia dengar di pesan suara. Langkah yang ringan, cepat, dan penuh rasa percaya diri. Pintu dibuka dari luar sebelum Nina sempat menyentuhnya. Tidak biasa. Tidak sopan, tidak pantas. Tapi perempuan itu masuk dengan bebas, seolah ini rumahnya. Aroma parfum kuat menyeruak. Aroma yang sama yang melekat pada pakaian Diki selama berminggu-minggu. Aroma yang mengingatkan Nina pada luka paling dalam yang pernah ia rasakan. Perempuan itu berdiri di depannya. Ya ampun, Nina. Suara itu terdengar sinis, manja, dan penuh rasa menang. Suara yang pernah membuat dada Nina retak ketika ia mendengarnya dari pesan suara. Jadi kamu beneran buta ya sekarang? Lanjutnya sambil terkekeh pelan. Nina menunduk, memegang tongkatnya erat. Ia tidak ingin terlihat terguncang, meski tubuhnya sempat gemetar ketika mendengar suara itu langsung dari mulutnya. Napas Nina ditahan. Ia harus tetap memerankan perannya dengan baik. Siapa di sana? Ucap Nina lirih. Perempuan itu tertawa. Tawa yang tidak berusaha ditahan. Astaga, ternyata kamu parah juga ya. Sampai gak tahu aku siapa? Nina diam. Ia memutar kepalanya pelan, seolah mencoba mencari arah suara. Langkah perempuan itu mendekat, sangat dekat. Sampai Nina bisa merasakan hembusan napasnya. Aku Septi. Nama itu menusuk seperti pecahan kaca. Tapi Nina tidak bergerak sedikit pun. Ia membiarkan dirinya terlihat rapuh. Aku teman kerja Diki, ucap Septi dengan nada meremehkan. Teman kerja. Kata itu dilontarkan dengan sengaja, seolah ia ingin menguji apakah Nina akan bereaksi. Tapi Nina tetap diam. Septi berjalan mengitari Nina. Suara hak sepatunya terdengar berirama di lantai. Setiap langkah mengandung ejekan yang tidak ia sembunyikan. Kamu ini kasihan banget ya, hamil, terus buta, terus ditinggal di rumah sendirian. Ia mendengus kecil. Gak heran kalau Diki capek. Laki-laki mana sih yang kuat hidup sama perempuan, yang bahkan gak bisa lihat jalan sendiri. Nina menggenggam tongkatnya begitu kuat sampai sendi jarinya memutih. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan apapun. Diki juga manusia, Nina. Dia butuh bahagia. Kamu gak bisa nyalahin dia kalau akhirnya dia, nyari yang lain. Ucapannya seolah pisau yang ingin memastikan luka itu tetap terbuka. Nina tidak menanggapi. Diamnya membuat Septi semakin berani. Aku ini orang yang Diki pilih sekarang. Kamu tahu gak kenapa? Septi mendekat lagi. Sangat dekat. Karena aku lebih sempurna. Aku gak cacat kayak kamu. Cacat? Satu kata itu seperti batu besar yang dijatuhkan tepat ke dada Nina. Namun Nina tetap diam, karena diam adalah bagian dari rencana. Diki bilang kamu gak bisa apa-apa, kamu cuma jadi beban. Septi tertawa kecil. Bahkan dia cerita kamu sering jatuh-jatuhan. Lucu banget bayanginnya. Nina menurunkan kepala, memainkan peran perempuan lemah dengan sangat baik. Septi semakin puas. Ia semakin dekat, seolah ingin melihat dari dekat wajah Nina yang disakitinya. Aku cuma mau bilang sesuatu.
ucap Septi dengan suara pelan namun menusuk. Siapin diri kamu, sebentar lagi hidup kamu berubah. Diki akan ninggalin kamu. Dia gak bisa terus pura-pura peduli. Perempuan itu melangkah menjauh sedikit, lalu menatap Nina dengan tatapan yang seolah berkata, "Aku menang." Dan kamu tahu, dia milih aku karena aku bisa lihat masa depan kalian. Masa depan di mana kamu gak ada. Nina menarik napas dalam. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya. Ia tidak mengarahkan pandangannya tepat ke Septi, agar tetap terlihat buta. Tapi ada sesuatu dalam ekspresi Nina yang membuat Septi sempat terdiam sepersekian detik. Sesuatu yang tidak ia pahami. Sesuatu yang terasa seperti ketenangan aneh. Sesuatu yang tidak cocok dengan perempuan yang sedang dihina. Namun Septi terlalu sombong untuk membaca tanda itu. "Aku balik dulu. Diki akan jemput aku," katanya sambil tersenyum puas. Sebelum pergi, ia menepuk pipi Nina pelan. Sentuhan penuh penghinaan. "Jangan nangis ya Nina, gak ada gunanya." Septi berjalan keluar. Pintu ditutup keras. Suara langkahnya menjauh. Rumah kembali sunyi. Tapi kini sunyi itu berubah makna. Nina perlahan duduk di sofa. Dadanya naik turun pelan. Matanya menatap gelap meski kini ia tahu gelap itu mulai memudar. Cahaya samar masuk lewat jendela. Warna-warna tipis mulai terlihat. Dunia perlahan kembali benderang. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang lain lahir. Bukan luka baru. Luka itu sudah lama ada. Bukan kemarahan. Kemarahan tidak cukup untuk disentuhkan dalam rencana besar yang sedang ia susun. Bukan dendam kosong. Dendam hanya membuat hati semakin berat. Yang lahir adalah tekad. Tekad yang tidak terbentuk dari kebencian. Tetapi dari kesadaran bahwa dirinya layak diperlakukan lebih baik daripada ini. Tekad yang lahir dari penghinaan paling dalam. Dan tekad itu tidak bisa lagi dihentikan. Nina mengusap pipinya. Ia tidak menangis. Ia justru tersenyum kecil. Senyum yang bukan kebahagiaan, tapi kepastian. Hari itu, ketika Septi menunjukkan taringnya, justru menjadi hari ketika Nina menemukan jalan pertamanya menuju kebangkitan. Sepanjang sore, Nina duduk diam sambil berpikir. Ia menyusun langkah-langkah dalam kepala. Ia memikirkan satu nama. Nama dalam surat warisan ibunya. Nama seseorang yang selama ini menjadi bayangan samar dalam hidupnya. Ia akan datang ke orang itu. Ia akan memulai sesuatu yang baru. Tidak terburu-buru. Tidak dengan teriak. Tidak dengan drama. Dengan diam. Yang jauh lebih mematikan dibanding kemarahan. Dan saat matahari tenggelam perlahan, Nina tahu satu hal. Hari ketika Septi datang bukanlah hari Nina kalah. Itu adalah hari pertama Nina benar-benar bangkit. Pagi itu dimulai dengan awan tipis yang menggantung rendah. Seolah langit pun ragu ingin cerah atau mendung. Udara terasa lembab. Angin berhembus dari arah persawahan di belakang kompleks rumah, membawa aroma lumpur dan rumput liar yang basah. Nina duduk di ruang tamu, memegang tongkatnya, menunduk. Ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari cara Diki bergerak sejak bangun pagi. Ada kegelisahan aneh. Ada langkah tergesa yang tidak ia sembunyikan. Diki keluar kamar dengan wajah kesal. Suara lemari ditutup keras. Sepatu dihentakkan ke lantai. Nina mengangkat kepala sedikit, tetap memainkan peran perempuan yang tidak bisa melihat apa-apa. "Cepet siap. Kita keluar," ujar Diki singkat. Nada suaranya tegas. Bukan tegas karena perhatian. Melainkan tegas karena ingin mengakhiri sesuatu. Nina berdiri pelan. Tangannya meraba pinggiran sofa agar terlihat kesulitan. Diki mendekat, tapi bukan untuk membantu. Hanya untuk menarik tas Nina dan menaruhnya di dekat pintu. Seolah Nina hanyalah beban yang harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. "Aku siap," ucap Nina lirih. Diki menghela napas panjang, lalu menggandeng tangan Nina terlalu keras. Langkahnya cepat, tidak peduli apakah Nina mampu mengikutinya atau tidak. Tongkat Nina menyeret lantai, menciptakan suara kecil yang menyayat hati.
Namun Nina tetap diam. Ia tahu hari itu akan datang. Hari ketika Diki kehilangan kesabaran, kehilangan empati, dan kehilangan rasa malu untuk menunjukkan sisi paling gelap dirinya. Mobil berhenti di depan rumah. Diki membuka pintu dengan terburu-buru. Ia mendorong Nina masuk tanpa kata apapun. Pintu mobil ditutup keras, dan suara itu bergaung di dada Nina seperti pukulan besar yang tak bisa dilawan. Di sepanjang perjalanan, Diki tidak berbicara. Jarinya sibuk mengetik pesan. Aroma parfum asing itu kembali masuk ke hidung Nina. Parfum yang bukan miliknya. Parfum Septi. Nina hanya memejamkan mata. Ia harus terlihat buta. Ia harus terlihat terperangkap dalam kegelapan. Padahal penglihatannya kini sudah lebih jelas. Ia bisa melihat cahaya berganti dari pohon ke rumah saat mobil melaju. Ia bisa melihat siluet Diki meski samar. Ia bisa melihat garis bibirnya yang selalu berubah ketika ia sedang berbohong. Mobil berbelok ke jalan kecil yang jarang dilewati. Jalan menuju area persawahan di pinggir desa. Tidak ada rumah di sana. Tidak ada orang lalu lalang. Hanya hamparan hijau, tanah merah, dan suara serangga. Nina tahu sesuatu buruk akan terjadi. Tapi ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia harus tetap menjadi perempuan buta yang tidak mengerti apa-apa. Mobil berhenti mendadak. Diki mengambil napas panjang, seperti sedang bersiap melakukan sesuatu yang sebenarnya ia tahu salah. Namun ia lakukan juga karena pikirannya dipenuhi bisikan Septi. Ia membuka pintu lalu memaksa Nina turun. "Hati-hati, aku gak bisa lihat," ucap Nina pelan. Namun Diki tidak peduli. Ia menarik tangan Nina hingga tubuh perempuan itu hampir terseret keluar. Kaki Nina goyah. Tumitnya menginjak tanah miring, membuatnya hampir jatuh. Ia menahan tubuh dengan tongkat kayu. Namun Diki malah mendorongnya sedikit untuk melepaskan genggaman. "Kamu di sini aja," ucap Diki singkat. Nada dingin, tidak ada rasa bersalah. Nina menunduk. "Kenapa kita berhenti di sini?" Diki mendengus, lalu membuka pintu sisi penumpang depan. Dari dalam mobil turun seseorang. Suara hak tinggi, parfum yang sama, tawa kecil yang sangat Nina ingat. Septi berdiri di samping mobil, bersandar dengan angkuh. Mulutnya tersenyum miring, seolah menikmati setiap detik penderitaan Nina. "Ya ampun, tempatnya pas banget," ujar Septi sambil menatap Diki. Diki menoleh, wajahnya gugup. Namun Septi memegang lengannya, memberi isyarat agar ia mengikuti alur permainan kejam yang sudah mereka bangun sejak lama. Nina berdiri memegang tongkat. Tanah di bawahnya sedikit licin. Cahaya matahari mulai muncul dari sela awan. Ia bisa melihat samar bentuk tubuh Diki dan Septi, namun tidak jelas. Ia tetap pura-pura menundukkan kepala. "Diki, ini di mana?" Diki melangkah cepat ke arah Nina. Ia berhenti tepat di depannya. Lalu, ia menunjuk wajah Nina. Jari itu menusuk udara tepat di atas hidung Nina. Niatnya jelas, merendahkan. "Udah cukup, Nina," ucap Diki dengan suara keras. "Aku capek. Aku gak bisa terus hidup kayak gini." Nina menggenggam tongkat, menahan dirinya agar tidak menunjukkan reaksi. "Kamu selalu bikin masalah. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu cuma nyusahin." Kalimat itu dipotong oleh suara tawa Septi. "Ya ampun, Diki. Bilang aja kalau kamu udah gak cinta," ujar Septi sambil melipat tangan di dada. Suaranya seperti racun yang menyusup masuk ke dalam luka yang sudah terbuka. Diki mengalihkan tatapan ke Septi, lalu kembali ke Nina. Aku mau hidup baru," katanya berat, tapi bukan karena menahan air mata. Ia berat karena tahu ia pengecut. Nina diam, hanya angin yang terdengar, meniup dedaunan sawah. "Jadi mulai sekarang, kamu jalan sendiri," lanjut Diki. Kemudian sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat tubuh Nina goyah. Diki mendorongnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya limbung. Tongkat Nina terpeleset di tanah miring. Ia jatuh berlutut, tangannya menyentuh tanah basah. Bahunya sakit,
Perutnya tertekan tanah yang tidak rata. Septi tertawa lantang. "Lihat tuh, bahkan jatuh aja gak bisa bener," katanya sambil tepuk tangan kecil. Diki tidak membantu, tidak menawarkan tangan, tidak menyesal. Ia hanya melihat ke bawah, seperti seseorang yang ingin menyelesaikan tugas berat. "Aku akan urus semuanya nanti. Kamu tetap di sini dulu." Nina ingin menatap Diki, ingin melihat wajah yang dulu ia cintai. Namun ia tetap menunduk, karena dalam peran itu, ia menang. Diki melangkah mundur. Septi memegang lengannya dan mendorongnya ke arah mobil. "Ayo, kita pergi. Kasihan kalau dia lihat kita bahagia," ujar Septi sambil tertawa. Mobil dinyalakan. Suaranya menggetarkan tanah. Roda berputar, mengangkat debu kering ke udara. Mobil itu bergerak cepat menjauh. Nina tetap berlutut. Tangannya memegang tanah yang lembab. Rambutnya tertiup angin. Ia tidak menangis. Matanya tidak memerah karena putus asa. Ia hanya diam. Karena dalam diam itu, ia mengerti sesuatu. Jika seseorang sanggup membuang wanita yang ia nikahi di tempat sunyi, maka orang itu sudah lama berhenti mencintai. Nina bangkit perlahan. Ia mendongak, membiarkan cahaya samar menyentuh wajahnya. Ia melihat jalan kecil di depan. Ia melihat bayangan pohon. Ia melihat batas tipis antara gelap dan terang. Pandangan itu semakin jelas, semakin berbeda. Ia sudah tidak buta. Ia sudah siap melangkah. Dan hari ketika ia dibuang di pinggir sawah adalah hari ketika ia menemukan dirinya kembali. Angin sawah berhembus pelan, menyentuh wajah Nina yang masih berlutut di tanah. Udara lembab membawa aroma lumpur dan rumput segar yang tumbuh liar di antara pematang. Mobil yang tadi meninggalkannya sudah menjadi titik kecil di kejauhan. Suaranya menghilang, menyisakan kesunyian luas yang menekan dada siapapun yang berada di sana. Namun bagi Nina, kesunyian itu justru terasa seperti ruang baru. Ruang di mana ia bisa bernapas tanpa harus mendengar suara Diki yang penuh keluhan. Ruang di mana hinaan Septi tidak lagi menempel di telinga. Nina merasakan tanah yang melekat di telapak tangannya, lembek dan dingin. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Pandangannya masih samar, namun jauh lebih jelas daripada beberapa hari lalu. Cahaya matahari yang turun dari celah awan membuat bayangan di tanah terlihat lebih nyata. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri, perlahan dan mantap. Meski kakinya masih gemetar akibat jatuh tadi. Tongkat kayunya tergeletak tak jauh darinya. Ia membungkuk mengambilnya. Jari-jarinya menggenggam tongkat itu erat. Bukan karena butuh bantuan, melainkan karena tongkat itu menjadi bagian dari rencana. Selama tongkat itu ada, semua orang percaya ia tidak bisa melihat. Selama tongkat itu ada, Diki merasa aman menjalankan pengkhianatan. Selama tongkat itu ada, Septi merasa menang. Nina menarik napas panjang. Hari itu tidak boleh berakhir dengan ia tersungkur. Hari itu harus menjadi awal dari kehidupan baru. Ia melangkah perlahan menyusuri jalan tanah yang mengarah ke desa. Batu kecil menusuk telapak kakinya, tapi ia terus berjalan. Ia tidak peduli rambutnya berantakan, bajunya terkena tanah, atau tubuhnya goyah. Yang penting adalah gerakan pertamanya. Setiap langkah terasa lebih mantap. Setiap hembusan angin terasa seperti dorongan halus agar ia terus melangkah. Setelah beberapa menit berjalan, Nina melihat bayangan samar rumah-rumah kecil di ujung jalan. Ia mengenali jalan itu. Ia pernah melewatinya dulu, saat dulu ia dan ibunya sering berjalan pagi sebelum menikah. Kenangan itu membuat dadanya menghangat sejenak. Ia merasa ibunya masih mengawasinya, menuntunnya kembali ke arah yang benar. Ketika akhirnya ia sampai di desa, beberapa warga menatapnya dengan bingung. Seorang ibu parubaya menghampirinya. "Nina, kamu kenapa? Kok sendiri?" tanya suara lembut itu. Nina tersenyum kecil. "Aku mau ke rumah Bu Ayu." Ibu itu terkejut. "Jalan kaki dari sawah? Jelas kelihatan kamu habis jatuh." Nina menunduk. Ia tidak ingin menjelaskan apapun.
bukan tempatnya untuk membuka luka di depan orang yang tidak berkepentingan. Ibu itu menawarkan tumpangan dengan motor tuanya, dan Nina mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan, Nina memejamkan mata. Bukan karena tidak bisa melihat, tapi karena ia butuh waktu sejenak untuk menenangkan napas. Setiap detik perjalanan terasa seperti penghapus yang perlahan membersihkan noda-noda yang ditinggalkan Diki. Ia membiarkan angin siang menerpa wajahnya, membawa harapan baru. Motor berhenti di depan rumah besar bercat krem di ujung desa. Rumah itu milik Bu Ayu, seorang pengusaha wanita yang dulu sangat dekat dengan ibunya. Setelah ibunya meninggal, hubungan mereka merenggang bukan karena masalah, tapi karena hidup Nina terlalu fokus pada pernikahannya. Ia jarang keluar, jarang bertemu siapapun. Ia hanya mengikuti langkah Diki, percaya bahwa itu adalah hal terbaik. Saat pintu rumah dibuka, Bu Ayu muncul dengan wajah terkejut. Rambutnya disanggul rapi. Tatapannya tajam namun penuh kehangatan. "Ya Allah, Nina, kamu kenapa begini?" Tanpa sepatah pun kebohongan, tanpa drama, tanpa air mata, Nina menjawab pelan, "Aku butuh bantuan." Bu Ayu memegang kedua pundak Nina, melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang goyah. Ia menuntun Nina masuk, menurunkannya ke sofa empuk. "Ceritakan semuanya," ujar Bu Ayu dengan suara lembut namun tegas. Nina menunduk. Ia tidak ingin menambah beban siapapun, namun ia tahu, jika ia tidak bercerita, ia tidak bisa berdiri lagi. Dengan suara yang bergetar tetapi jujur, Nina menceritakan semuanya dari awal. Tentang penglihatannya yang hilang sementara. Tentang pesan suara yang ia dengar. Tentang perubahan Diki. Tentang kedatangan Septi. Tentang dorongan di pinggir sawah. Ia menceritakan semuanya tanpa melebih-lebihkan. Tanpa mengurangi. Bu Ayu mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya berubah gelap semakin lama kisah itu berjalan. Matanya memancarkan kemarahan terlindung. Saat Nina selesai, ruangan menjadi hening. Bu Ayu memegang tangan Nina. Suaranya rendah namun penuh kekuatan. "Nina, kamu harus tahu sesuatu. Ada hal-hal yang ibumu tidak sempat jelaskan waktu hidup." Nina mengangkat wajah, menunggu kelanjutannya. "Ibumu pernah menitipkan seluruh dokumen penting keluarga pada aku. Ia bilang, kalau suatu hari hidupmu terjebak dalam kesulitan, kamu harus datang padaku." Nina terdiam. Dadanya bergetar kecil. Ia tidak pernah tahu ini. Bu Ayu berdiri, mengambil sebuah kotak besar dari lemari kayu tua. Ia meletakkannya di depan Nina. "Ini warisan dari ibumu, bukan hanya uang, tapi juga tanah, saham usaha kecil, dan beberapa aset yang selama ini tidak kamu ketahui." Nina terbelalak samar. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya. Tapi lebih penting dari semuanya, semua dokumen itu atas nama kamu, bukan Diki. Dunia tiba-tiba berubah arah di depan Nina. Bukan karena harta, bukan karena aset, tapi karena kenyataan bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar sendirian. Bu Ayu melanjutkan, "Kamu hanya tinggal tanda tangan. Semua yang selama ini kamu serahkan pada Diki sebenarnya bukan miliknya." Nina menarik napas panjang. Kepalanya terasa ringan dan berat dalam waktu bersamaan. Bu Ayu menyentuh bahunya pelan. "Kamu tidak perlu membalas dengan amarah. Kamu cukup berdiri. Nanti mereka akan runtuh sendiri." Kalimat itu masuk ke dada Nina dengan lembut. Ia tidak membutuhkan teriakan untuk membalas Diki. Ia hanya perlu berdiri dan mengambil kembali hidupnya. Sepanjang sore, Nina dan Bu Ayu membuka dokumen demi dokumen. Semua jelas atas nama Nina. Semua legal. Semua siap digunakan. Malam datang dengan tenang. Duduk di beranda rumah Bu Ayu, Nina melihat cahaya lampu desa yang tampak seperti bintang kecil di kejauhan. Pandangannya semakin jelas. Tidak sempurna, tapi cukup untuk melihat masa depan. Ia memegang perutnya perlahan. Ia merasakan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bu Ayu duduk di sampingnya. "Mulai besok, kita urus semuanya.
Kamu harus mengambil kembali hakmu, dan aku akan menemanimu. Nina menutup mata. Bukan karena dunia gelap, tapi karena hatinya terang untuk pertama kali setelah sekian lama. Hari ketika ia dibuang adalah hari ketika ia kembali ditemukan. Hari ketika ia tersungkur adalah hari ketika ia mulai berdiri. Nina tidak lagi berjalan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Ia berjalan sebagai perempuan yang akan mengambil kembali hidupnya, tanpa suara keras, tanpa meminta maaf, dan tanpa menoleh pada masa lalu. Malam itu, Nina tidak merasa hancur. Ia merasa kembali utuh. Dan di luar sana, Diki tidak tahu apapun tentang badai sunyi yang sebentar lagi akan datang. Pagi pertama Nina tinggal di rumah Bu Ayu terasa berbeda. Udara lebih segar, cahaya matahari masuk lembut dari ventilasi, dan suasana rumah itu mengingatkan Nina pada masa ketika ia masih kecil, ketika dunia belum penuh luka. Ia membuka mata perlahan. Penglihatannya semakin jelas. Bentuk dinding, pintu, dan meja di sampingnya sudah bisa ia lihat, walau tidak sepenuhnya tajam. Namun itu cukup bagi Nina. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nina bangun tanpa suara keluhan Diki, tanpa tatapan meremehkan, tanpa cemooh Septi. Ia bangun dengan hati yang lebih tenang. Dan hari itu menjadi awal dari 7 hari paling menentukan dalam hidupnya. Bu Ayu sudah menunggu di ruang makan dengan 2 cangkir teh hangat. Senyumnya ramah namun tegas. Kita mulai hari ini, Nina. Nina mengangguk pelan. Ia tidak lagi merasa gentar. Ia sudah siap. Bu Ayu mengeluarkan map besar berisi dokumen warisan ibunya. Ada surat tanah, sertifikat rumah, catatan saham, dan beberapa buku tabungan yang sejak dulu belum pernah disentuh. Semua atas nama Nina. Ibunya ternyata mempersiapkan masa depan untuknya jauh lebih baik daripada yang Nina kira. Diki tidak pernah tahu tentang ini, tanya Bu Ayu dengan nada hati-hati. Nina menggeleng pelan. Aku serahkan semua hal keuangan pada dia. Aku pikir itu tanda percaya. Ia menunduk sejenak. Ternyata aku salah menaruh percaya. Bu Ayu memegang tangan Nina. Percaya bukan salah, tapi orangnya yang salah. Kalimat itu membuat Nina menarik napas panjang. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya menguat. Mereka memulai hari dengan mengurus legalisasi ulang dokumen. Semua proses dilakukan dengan cepat, karena Bu Ayu mengenal banyak orang dan memiliki reputasi baik. Petugas kantor desa, kecamatan, hingga notaris membantu tanpa mempersulit. Nina hanya perlu menandatangani beberapa berkas, mengecek data, lalu menutup map itu dengan tangan gemetar namun mantap. Hari pertama selesai, tapi Nina tidak merasa lelah. Ia merasa hidup. Hari kedua dimulai lebih cepat. Bu Ayu mengajak Nina ke sebuah kantor besar di pusat kota. Gedung itu tinggi, jauh dari desa. Nina tidak tahu bahwa gedung itu adalah pusat usaha almarhum ibunya. Di dalamnya ada ratusan pekerja yang loyal kepada keluarga Nina, karena ibunya dulu adalah pemilik utama sebelum pensiun demi merawat Nina. Saat memasuki gedung itu, beberapa karyawan langsung berdiri dan memberi hormat kecil. Selamat datang kembali, Nona Nina. Nina terkejut. Ia tidak pernah merasa begitu dihargai sejak menikah. Bu Ayu tersenyum bangga. Ini tempat keluargamu dulu bekerja keras. Sekarang, ini kembali jadi milikmu. Nina menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak menyangka dirinya memiliki akar sebesar ini. Ia tidak menyangka ia pernah begitu berharga sebelum Diki mengikis harga dirinya perlahan. Hari itu mereka meninjau kondisi usaha, memeriksa laporan keuangan, dan bertemu beberapa orang penting. Semua orang menerima Nina dengan hangat, meski ia belum sepenuhnya mengingat mereka. Namun sambutan itu menguatkan hatinya. Hari ketiga, Nina menghabiskan waktu mengelola ulang aset warisan. Bu Ayu memperkenalkan Nina pada seorang penasihat lama keluarga. Orang itu menjelaskan dengan rinci tentang hak-hak Nina, batas-batas kepemilikan, dan detail administrasi yang belum pernah Nina lihat. Setiap lembar dokumen yang ia baca membuka kenyataan besar.
Diki tidak pernah memiliki bagian dari seluruh itu. Ia hanya menikmati hasil dari ketidaktahuan Nina. Pada hari keempat, Nina dan Bu Ayu datang ke bank utama kota. Mereka mengurus pembekuan beberapa rekening yang selama ini digunakan Diki untuk mengambil keuntungan diam-diam. Rekening itu diblokir atas nama Nina sebagai pemilik sah. Prosesnya cepat karena dokumen mereka lengkap. Pegawai bank sempat terkejut melihat saldo besar di beberapa rekening yang selama ini tidak tersentuh. "Semua ini milik Anda, Nona Nina," katanya sambil menunduk hormat. Nina terdiam, panjang. Ia tidak tahu bahwa selama ia hidup susah, Diki hidup nyaman dari harta yang bukan miliknya. Namun Nina tidak marah. Ia hanya merasa selesai. Hari kelima, Nina dan Bu Ayu kembali ke kantor usaha arwah ibunya. Mereka menandatangani perjanjian untuk memberi hak penuh pada Nina sebagai pewaris tunggal. Para direktur senior hadir untuk menyambutnya. "Kami sudah menunggu Anda kembali sejak lama," salah satu dari mereka berkata. Nina tersenyum kecil. Ia merasa dirinya kembali menemukan bagian hidup yang hilang sejak menikah. Hari ke-6, mereka mulai mengurus rumah yang selama ini ditempati Nina dan Diki. Ternyata sertifikat rumah itu masih atas nama keluarga Nina sepenuhnya. Diki tidak memiliki hak apapun, tidak 1% pun. Dokumen itu ditinjau ulang oleh notaris. Dan keputusan bulat dibuat. Diki akan menerima surat pemberitahuan untuk mengosongkan rumah dalam beberapa hari. Klarifikasi pun akan dikirim ke kantor tempat Diki bekerja. Karena perusahaan itu, sebagian sahamnya juga berkaitan dengan usaha keluarga Nina. Artinya, nasib Diki di kantor akan berubah drastis. Hari ke-7 datang dengan tenang. Udara pagi lembut. Langit cerah. Nina duduk di beranda rumah Bu Ayu, memegang secangkir teh hangat. Penglihatannya kini hampir pulih sepenuhnya. Bentuk pohon di depan rumah terlihat jelas. Warna hijau daun tampak hidup. Wajah Bu Ayu yang duduk di sampingnya pun terlihat terang walau tidak terlalu tajam. Ia mengusap matanya. Bukan karena perih, tapi karena rasa syukur pelan yang muncul dalam dirinya. Bu Ayu menatapnya dalam. "Kamu sudah jauh lebih kuat, Nina." "Aku tidak pernah tahu aku bisa sekuat ini," jawab Nina dengan suara halus. Bu Ayu tersenyum. "Karena kamu tidak pernah diberi ruang untuk tahu." Kalimat itu menempel di dada Nina. Ia tahu Bu Ayu benar. Ia tahu dirinya dulu hidup sepenuhnya dalam bayang-bayang Diki. Dan kini ia keluar dari bayang-bayang itu tanpa harus berteriak. Sore harinya, semua dokumen terkumpul. Semua keputusan sudah dibuat. Semua langkah yang harus diambil sudah jelas. Perlahan, 7 hari itu bukan lagi sekadar waktu. 7 hari itu berubah menjadi pembatas antara masa lalu dan masa depan. Antara Nina yang dulu dan Nina yang sekarang. Di luar sana, Diki masih hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan. Ia tidak tahu bahwa setiap aktivitasnya telah diamati. Ia tidak tahu bahwa semenjak ia mendorong Nina di pinggir sawah itu, hidupnya juga mulai berjalan ke arah jurang. Dan Nina tidak melakukan apa-apa kecuali berdiri. Berdiam, mengambil kembali apa yang miliknya. Malam itu, ketika lampu rumah Bu Ayu dinyalakan, Nina memejamkan mata. Dalam gelap tipis itu, ia melihat masa depan lebih terang daripada rencana Diki dan Septi. Esok hari, dunia Diki akan berubah. Namun malam itu, Nina hanya duduk dengan tenang, memegang secangkir teh hangat, merasa hidupnya kembali ke tangan yang tepat. Tangannya sendiri. Pagi itu, udara terasa biasa saja bagi sebagian orang. Namun bagi Diki, pagi itu adalah awal dari serpihan-serpihan hidup yang tiba melebur tanpa tanda. Ia bangun terburu-buru, mengenakan kemeja terbaiknya, merapikan rambutnya sambil tersenyum kecil pada bayangannya di cermin. Senyum itu bukan untuk Nina. Senyum itu bukan karena pekerjaan. Senyum itu muncul karena pesan singkat dari Septi yang baru saja masuk. "Cepet berangkat, aku tunggu di parkiran kantor." Diki menekan tombol kirim dengan hati ringan. Ia merasa hari itu akan berjalan mudah.
Ia merasa hidupnya sudah berada di jalur yang ia inginkan. Ia merasa Nina sudah bukan beban lagi. Yang ia tidak tahu adalah bahwa 7 hari terakhir telah memutar arah hidupnya ke jurang yang paling dalam. Sementara itu, di rumah Bu Ayu, Nina duduk tenang di ruang tamu. Teh hangat di tangannya mengepul pelan. Penglihatannya sudah hampir pulih sepenuhnya. Ia bisa melihat rumah Bu Ayu dengan jelas. Bisa melihat jemari sendiri, bahkan cahaya matahari yang masuk dari celah ventilasi tampak hangat. "Hari ini kita tidak melakukan apa-apa, Nina," ucap Bu Ayu. Nina menoleh. "Kenapa?" Senyum Bu Ayu lembut. "Karena hari ini giliran kehidupan yang bekerja untukmu." Nina mengangguk. Ia tidak bertanya apapun lagi. Ia percaya pada proses. Ia percaya bahwa 7 hari terakhir sudah menyiapkan jalan untuk hari ini. Di kantor tempat Diki bekerja, suasana biasanya ramai dengan aktivitas pagi. Pegawai berlalu lalang, suara printer menyala, telepon berdering, dan tumpukan berkas bertebaran. Namun hari itu berbeda. Begitu Diki masuk ke lobi dengan langkah percaya diri, beberapa pegawai meliriknya dengan pandangan aneh. Ada yang menunduk cepat. Ada yang saling berbisik. Ada pula yang langsung menghindari tatapannya. Diki tidak mengerti. Ia mengangkat alis, merasa terganggu. Ia mengambil lift, masih tidak menyadari apapun. Begitu pintu lift terbuka di lantai 3, 2 petugas keamanan sudah berdiri menunggu. "Pak Diki?" "Iya, kenapa?" Salah satu dari mereka menyerahkan sebuah berkas tebal. "Ini surat pemberitahuan dari kantor pusat. Mohon Anda membaca sekarang." Diki meraih berkas itu dengan dahi berkerut. Ia membuka halaman pertama, membaca cepat. Lalu wajahnya berubah pucat. "Apa maksudnya ini?" Suara itu terhenti. Ia membaca ulang. Di dalam berkas itu tertulis, akses kerja dicabut sementara, audit keuangan dilakukan, dugaan penyalahgunaan fasilitas, seluruh rekening terkait dibekukan, status pegawai ditangguhkan sampai proses selesai. Diki menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak keras. Salah ini. Petugas keamanan menggeleng. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak." Diki mencoba berjalan menuju ruangannya, namun salah satu petugas menahan lengannya. "Maaf, Anda tidak diperkenankan masuk." Diki terpaku. Ia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Ia merasa dinding dunia mengecil, menekan tubuhnya dari berbagai sisi. Ia mencoba menelepon seseorang, namun ponselnya berbunyi aneh. "Rekening Anda tidak dapat diakses." Keringat dingin mulai muncul. Ia menelepon rekening lain. Pesan yang sama. Bahkan saldo tabungan pribadinya. Diki mulai panik. Ia menoleh ke petugas. "Kenapa semua rekening saya diblokir? Saya ini karyawan lama. Ini semua pasti salah." Petugas menjawab tegas. "Blokir dilakukan oleh pihak pemilik utama perusahaan, Pak." Diki terdiam. Ia tidak tahu siapa pemilik utama itu. Ia tidak pernah peduli. Ia selalu mengira dirinya hanya bekerja untuk perusahaan besar yang tidak punya hubungan dengan hidup pribadinya. Namun hari itu, ia sadar ada sesuatu yang ia lupakan. Nina berasal dari keluarga yang ia tidak pernah coba kenali. Diki beranjak pergi, tergesa, melangkah cepat ke arah parkiran. Ia mencarinya Septi. Pikirannya kacau. Ia ingin tempat berpijak. Ia butuh seseorang. Namun ketika ia tiba di parkiran, mobil Septi tidak ada. Ia menunggu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Hingga akhirnya ponselnya berbunyi. Dari Septi. "Maaf, aku lagi sibuk. Aku gak bisa ketemu kamu hari ini." Nada itu berjarak. Tidak seperti biasanya. "Apa maksudmu, Septi? Kamu janji mau sarapan bareng. Nanti kita bahas." "Aku gak bisa sekarang." Lalu sambungan diputus. Diki terpaku. Ia memegang ponsel erat. Merasakan dunia seperti memukul kepalanya dari dalam. Ia mencoba menghubungi beberapa orang lain, tapi tidak ada yang mengangkat. Semua sibuk. Semua menghindar. Semua menutup pintu. Baru hari itu ia merasakan apa yang selama ini Nina rasakan.
sendiri dalam keramaian. Ia turun ke lantai basement untuk menenangkan diri. Namun ketika ia hendak masuk mobil, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari pihak notaris. Pak Diki, mohon mengosongkan rumah dalam 2 hari. Sertifikat rumah bukan milik Anda. Diki hampir menjatuhkan ponselnya. Rumah? Rumah yang ia sangka miliknya? Rumah yang ia banggakan di depan Septi? Ia membaca ulang pesan itu. Tidak salah. Sertifikat rumah itu atas nama Nina. Ia duduk di kursi mobil, memegang kepala, merasakan dadanya sesak. Satu persatu penyangga hidupnya runtuh. Tanpa suara, tanpa peringatan. Seolah dunia membalas dengan cara paling halus, namun paling menyakitkan. Di rumah Bu Ayu, Nina duduk di teras sambil menyentuh daun tanaman kecil. Pandangannya sudah semakin jelas. Ia menatap jalan kecil di depan, merasakan angin lembut menyentuh pipinya. Bu Ayu keluar membawa 2 gelas jus dingin. Sudah dimulai. Nina mengangguk pelan. Ia tidak menanyakan apapun. Ia hanya menunggu. Dengan tenang, dengan sabar, dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun yang bergerak tanpa alasan. Sementara itu, Diki bergegas ke rumah Nina. Ia berharap rumah itu setidaknya menjadi tempat aman baginya. Namun ketika ia tiba di sana, sebuah surat sudah menempel di pintu. Surat resmi, stempel jelas, tanda tangan notaris, harus dikosongkan. Saat itu juga lutut Diki melemas. Ia bersandar di dinding, merasakan napasnya berat. Ia mencoba menelepon Nina. Nada sambung terdengar, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Ia meremas ponselnya. Air matanya mengalir samar. Ia tidak menangis karena rindu. Ia menangis karena takut. Semua yang ia anggap aman, hilang dalam 1 hari. Dunia Diki runtuh tanpa suara. Namun Nina pun tidak bersorak. Ia hanya menatap langit dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Karena ia tahu, hari runtuhnya Diki bukan akhir. Itu baru permulaan. Langit sore tampak seperti kain oranye lembut yang ditarik perlahan dari ujung desa. Cahaya matahari menimpa dedaunan, menciptakan kilau hangat yang hampir terasa menenangkan. Di tengah keindahan itu, Nina berdiri di depan cermin kecil di kamar Bu Ayu. Ia menatap wajahnya sendiri. Penglihatannya kini hampir kembali sepenuhnya. Ia melihat bayangannya dengan jelas. Garis halus di pipinya, warna rambutnya. Pandangan matanya yang dulu penuh luka, kini berubah tenang. Ia mengambil napas panjang. Hari itu telah tiba. Setelah 7 hari sunyi, 7 hari membangun kembali dirinya, 7 hari mengambil kembali haknya. Nina memutuskan untuk kembali ke tempat di mana hidupnya runtuh. Ia tidak kembali sebagai perempuan buta yang dibuang. Ia kembali sebagai perempuan yang telah berdiri dengan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Bu Ayu masuk ke kamar membawa kerudung lembut berwarna krem. "Kamu sudah siap?" ucapnya, bukan bertanya, melainkan memastikan bahwa langkah Nina hari ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menutup luka lama dengan cara yang benar. Nina tersenyum kecil. "Aku sudah siap." Mereka berdua melangkah keluar rumah. Angin sore menyapa lembut. Mobil Bu Ayu sudah menunggu di halaman. Tidak ada tergesa, tidak ada getaran takut, hanya ketenangan yang perlahan memenuhi dada Nina. Perjalanan menuju rumah yang dulu ia tinggali terasa seperti perjalanan melintasi 2 dunia. Dunia sebelum ia jatuh dan dunia sesudah ia bangkit. Setiap pohon yang dilewati, setiap rumah yang mereka lalui, terasa lebih jelas. Seolah Nina melihat dunia dengan mata baru. Mata yang tidak lagi tertutup oleh cinta yang salah. Ketika mobil berhenti di depan rumah itu, Nina memejamkan mata sejenak. Ia membiarkan seluruh kenangan lama lewat seperti angin. Kenangan ketika ia dan Diki masih tertawa bersama. Kenangan ketika ia percaya hidup mereka baik-baik saja. Kenangan malam-malam gelap ketika Diki mulai berubah. Kenangan saat ia jatuh berlutut di pinggir sawah. Semua itu kini terasa jauh. Tidak menyakitkan lagi. Hanya tinggal sebagai cerita lama yang tidak lagi mengikat langkahnya. Di depan rumah,
Diki duduk bersandar di tangga teras dengan rambut berantakan dan wajah pucat. Matanya sembab, bajunya kusut, tubuhnya tampak rapuh. Dunia yang runtuh dalam satu hari telah merobek seluruh angkuh yang dulu selalu ia bawa. Ketika ia melihat mobil itu berhenti, ia langsung berdiri dengan terburu-buru. Napasnya tersengal seakan ia baru lari dari bencana. Pintu mobil terbuka. Nina melangkah turun. Pandangan Diki membesar. Nina! Suaranya pecah. Nina tidak menjawab. Ia berdiri tegak, menatap Diki dengan tatapan yang tidak lagi gemetar. Bukannya marah, bukan pula membenci. Tatapan itu begitu tenang. Justru itulah yang membuat Diki semakin goyah. Ia mendekat beberapa langkah. Nina, aku bisa jelasin semuanya. Aku salah. Aku nggak tahu kenapa aku begitu. Bu Ayu keluar dari sisi lain mobil, namun ia tetap berdiri di belakang Nina, memberi ruang penuh agar Nina menghadapi masa lalu dengan caranya sendiri. Diki mendekat lagi. Aku kehilangan pekerjaan, rekeningku diblokir, rumah ini diminta kosong. Semuanya berubah dalam sehari. Aku takut, Nina. Aku gak punya siapa-siapa. Nina mengangkat wajahnya. Angin sore menyibakkan sedikit rambutnya. Ia menatap Diki tanpa gemetar. Aku sudah bisa melihat Diki. Kalimat itu menghantam Diki seperti petir. Tubuhnya membeku. Apa? Suaranya gemetar. Aku sudah bisa melihat saat kamu mendorongku di pinggir sawah itu. Penglihatanku perlahan kembali. Nada suara Nina lembut, tapi tegas. Aku hanya memilih diam. Aku sudah bisa melihat saat kamu mendorongku di pinggir sawah itu. Penglihatanku perlahan kembali. Nada suara Nina lembut, tapi tegas. Aku hanya memilih diam. Diki mundur setengah langkah. Ia memegang kepala, menunduk, hampir tidak mampu berdiri tegak. Kamu pura-pura. Kenapa, Nina? Kenapa kamu? Nina melangkah maju. Supaya aku bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Diki menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya bergetar. Suara napasnya pecah, seperti seseorang yang baru menyadari bayangan panjang dari perbuatannya sendiri. Nina, aku minta maaf. Aku salah. Aku terjebak. Nina tidak ingin mendengarnya. Bukan karena ia menutup telinga, tapi karena kalimat itu tidak lagi berarti. Ia sudah melewati masa ketika hatinya menunggu Diki kembali menjadi baik. Masa itu sudah mati di pinggir sawah waktu Diki mendorongnya. Di saat itu, pintu rumah terbuka keras. Septi keluar dengan wajah panik. Rambutnya berantakan, makeupnya luntur. Ia menatap Nina dengan mata kecil penuh ketakutan. Tak ada lagi tawa angkuh, tak ada lagi sikap menang. Nina, kamu di sini. Nina menatapnya tanpa emosi. Ya, Septi melangkah mundur, suara keluh. Aku nggak tahu apa-apa soal ini. Semua berubah mendadak. Diki nggak cerita apa-apa. Diki memejamkan mata. Wajahnya memerah karena malu. Septi, cukup. Septi memelototinya. Kamu bilang rumah ini milik kita. Kamu bilang semua aman. Kamu bilang istrimu gak bisa apa-apa. Nina menatap keduanya dengan tatapan paling tenang yang pernah ia berikan pada siapapun. Aku memang pernah tidak bisa apa-apa, karena aku terlalu percaya. Septi terdiam. Diki terdiam. Suara angin saja yang bergerak. Nina melanjutkan, tapi sekarang aku berdiri lagi. Bukan untuk balas dendam, hanya untuk mengambil kembali hidupku. Ia mengeluarkan sebuah surat dari tas kecilnya. Surat resmi, surat pengosongan rumah. Ia menyerahkannya langsung ke tangan Diki. Diki menatap surat itu lama. Tubuhnya gemetar. Nina, jangan, tolong. Nina menatap matanya. Bukan dengan benci, tapi dengan belas kasihan yang lahir dari hati yang sudah tidak tersisa untuknya. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Diki. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Septi tidak sanggup menahan diri. Jadi apa rencanamu? Kamu mau kita pergi? Kamu mau ambil semuanya? Nina menghela napas.
Aku tidak mengambil apapun. Ini memang milikku sejak awal. Aku hanya kembali. Kalimat itu membuat dunia berhenti sejenak. Dan di detik itu juga, Diki menangis. Bukan menangis lembut, tapi menangis pecah seperti anak kecil yang menemukan dirinya sendirian di tengah badai. Nina, aku gak punya apa-apa lagi. Nina memalingkan wajah ke arah matahari yang mulai turun. Cahaya sore memantul di matanya yang kini sudah kembali bersinar. Ia berdiri tegak, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tetapi sebagai perempuan yang kembali menemukan dirinya. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah, tapi bukan untuk kembali padaku. Diki terisak, Septi terpaku, dan Nina berjalan melewati mereka, tanpa menoleh. Bu Ayu mengikuti di belakangnya. Mobil kembali menyala. Pintu tertutup pelan. Nina menatap rumah itu dari dalam mobil. Rumah yang dulu penuh cinta, lalu penuh luka, dan kini hanya tinggal bangunan kosong yang tidak punya makna. Tanpa suara keras, tanpa marah, tanpa memaki, Nina kembali sebagai perempuan yang sudah utuh. Dan bagi Diki, itulah pukulan paling menyakitkan. Hari ketika Nina kembali adalah hari ketika kenyataan berlutut di depan kebenaran. Malam turun perlahan, seperti tirai tipis yang menutupi segala hiruk-pikuk siang hari. Lampu-lampu desa menyala satu persatu, menaburkan cahaya kuning lembut di sepanjang jalan. Di rumah Bu Ayu, suasana terasa hangat. Aroma sup ayam menguar dari dapur. Angin malam yang halus membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Nina duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir air hangat. Jemarinya tidak lagi gemetar seperti beberapa minggu sebelumnya. Matanya tidak lagi redup seperti lampu yang hampir padam. Kini ia menatap dunia dengan kejernihan yang baru. Bukan karena matanya sudah kembali pulih, tetapi karena hatinya telah kembali menemukan arah. Bu Ayu duduk di sampingnya. Wajahnya damai, seolah telah melihat perubahan besar yang ia tunggu sejak Nina datang dengan tubuh penuh lumpur dan hati penuh luka. "Hari ini berat untukmu?" tanya Bu Ayu lembut. Nina menggeleng pelan. "Tidak, yang berat sudah lewat." Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti jembatan panjang yang berhasil ia seberangi. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Diam yang tidak canggung. Diam yang memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Di luar, suara angin mengusap dedaunan, menciptakan irama pelan yang menenangkan. Akhirnya, Nina berkata, "Aku pikir aku akan merasa puas melihat Diki jatuh, tapi tidak ada rasa itu." Bu Ayu mengangguk seolah sudah menduga dari awal. "Karena hatimu tidak diciptakan untuk menyimpan luka. Kamu hanya perlu menyadari siapa dirimu." Nina tersenyum tipis. Ia mengingat masa ketika dirinya merasa kecil, merasa tidak berharga, merasa tidak mampu apapun. Hari-hari ketika ia mendengar Diki merendahkannya. Hari-hari ketika Septi menertawainya. Hari ketika ia jatuh di pinggir sawah dan tanah dingin menyentuh wajahnya. Semua itu perlahan memudar, seperti jejak air di permukaan kaca. "Aku hanya ingin memilih hidupku sendiri," ujar Nina pelan. "Dan kamu sudah melakukannya," jawab Bu Ayu. Malam semakin larut. Suasana rumah terasa membungkus Nina seperti selimut halus. Rasanya berbeda dari rumah lama yang sering penuh keributan, penuh kekosongan, penuh sunyi yang menusuk. Rumah Bu Ayu membawa rasa damai yang tidak pernah Nina temukan sejak menikah. Nina memandang keluar jendela. Cahaya bulan jatuh di jalan kecil. Ia membayangkan dirinya melangkah di sana, bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tetapi sebagai perempuan yang sedang memulai hidup baru dengan kepala tegak. Beberapa jam kemudian, setelah makan malam sederhana, Nina kembali ke kamar tamu. Ia duduk di ranjang, menatap kotak kayu kecil yang dulu berisi surat ibunya. Kotak itu kini berada di pangkuannya, seolah ibunya duduk di sana, menemaninya di malam yang sunyi. Ia membuka kotak itu pelan. Di dalamnya masih ada beberapa benda kecil. Sebuah sisir kuno, kain wangi, dan sepucuk surat lain yang belum pernah ia baca.
Surat itu terlipat rapi. Tinta di atasnya masih jelas, meski sudah lama tertinggal. Nina membuka lipatannya. Ia membaca perlahan, huruf demi huruf. Nina sayang, kalau suatu hari kamu merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa hidup tidak pernah berhenti, hanya karena seseorang pergi. Hidupmu lebih besar dari luka yang terlihat. Dunia ini tidak menunggu orang yang terpuruk. Dunia akan selalu terbuka untuk orang yang memilih bangkit meski berjalan pelan. Bangkitlah Nina, bukan untuk membalas, tapi untuk kembali menemukan dirimu. Air mata Nina menetes tanpa suara. Bukan air mata sedih. Itu adalah air mata lega. Air mata seseorang yang akhirnya melihat dirinya sendiri setelah lama hilang. Ia melipat surat itu kembali, menaruhnya di dada, merasakan hangat yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. "Ibu, aku sudah kembali," bisiknya lirih. Esok paginya, Nina bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela. Udara segar memenuhi kamar. Ia berdiri di depan cermin dan tersenyum pada bayangannya. Bukan untuk memuji kecantikan, tapi untuk merayakan keberanian yang akhirnya ia temukan. Bu Ayu mengetuk pintu. "Kita ke kota hari ini. Aku ingin kamu bertemu seseorang." Nina mengangguk tanpa ragu. Mereka pergi dengan mobil. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju masa depan baru. Di sepanjang jalan, Nina memperhatikan pepohonan bergerak cepat di kaca mobil. Dulu, semua itu hanya tampak gelap baginya. Kini semuanya terlihat jelas, terang, hidup. Mobil berhenti di depan kantor besar yang pernah mereka datangi beberapa hari lalu. Direktur utama, seorang pria setengah baya yang dulu merupakan rekan kerja dekat ibunya, menyambut Nina dengan hangat. "Nona Nina, selamat datang kembali. Kami siap mendukung apapun langkah Anda," katanya dengan hormat. Nina membalas dengan senyum lembut. "Terima kasih. Aku tidak tahu aku punya keluarga sebesar ini." "Ini bukan hanya tentang perusahaan," ucap direktur itu. "Ini tentang warisan kebaikan yang ibu Anda tinggalkan. Dan sekarang Anda meneruskannya." Kata-kata itu memberi Nina kekuatan baru. Ia merasakan sesuatu mengembang dalam dirinya. Bukan pride, bukan sombong, melainkan rasa tanggung jawab untuk membangun hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah pertemuan itu berakhir, Nina dan Bu Ayu kembali ke rumah. Sepanjang jalan, Nina tidak banyak berbicara. Ia menatap keluar jendela, membiarkan angin pagi membelai wajahnya. Di kepalanya, ia mulai menyusun langkah-langkah kecil untuk hari-hari ke depan. Ia ingin belajar mengelola usaha ibunya. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan orang-orang di desa. Ia ingin membangun diri dari awal. Bukan demi membuktikan apapun pada Diki atau Septi, tapi demi dirinya sendiri. Sore harinya, Nina duduk di beranda rumah Bu Ayu sambil memandangi langit yang perlahan berubah warna. Seekor burung kecil hinggap di pagar kayu. Nina tersenyum. Ada ketenangan di dalam dadanya yang sulit dijelaskan. Seperti beban berat yang dulu menekan pundaknya kini telah menghilang. Ia menempatkan kedua tangannya di pangkuan, merasakan hangatnya tubuh sendiri. Ia merasa utuh. Ia merasa kembali hidup. Ia merasa dirinya bebas. Bu Ayu duduk di sampingnya. "Apa yang kamu rasakan sekarang?" Nina menatap langit sore. "Aku merasa selesai dengan masa lalu." Bu Ayu tersenyum. "Sekarang kamu bisa mulai membuat masa depanmu sendiri." Nina mengangguk. Wajahnya damai. "Iya, aku siap." Langit berubah menjadi jingga keemasan. Burung-burung terbang rendah di atas sawah. Angin membawa aroma tanah basah dari kejauhan. Suasana itu seperti halaman pertama dari buku baru. Buku hidup Nina yang tidak lagi ditulis oleh Diki. Tidak lagi diwarnai oleh tangisan. Tidak lagi diisi oleh luka. Melainkan oleh langkah-langkah baru yang ia pilih sendiri. Tanpa tergesa, tanpa takut, tanpa menoleh. Pada hari itu, Nina benar-benar meninggalkan semuanya. Bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan ketenangan yang hanya dimiliki mereka yang telah mengerti harga dirinya.
Dan langkah pertama yang ia ambil setelah matahari tenggelam adalah langkah seorang Nina yang akhirnya pulang pada dirinya sendiri.